Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Mulayah. Iya, Ibu. Gelarnya apa tuh? SPDI, SPD? SPD, Bu. SPD. Dari SDIT Ar-Rohmah. Iya, Ibu. Kretek. Kretek mana ini? Bantul. Oh, Kretek Bantul. Ya. SDIT Ar-Rohmah ya. Iya, Ibu. Baik. Hari ini Prodi PPG FITK UIN Sunan Kalijaga melaksanakan ujian komprehensif untuk Ibu Mulaya. Untuk itu marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, Ibu dipersilakan untuk membaca Al-Quran. Cari di juz 29 surah Al-Qiyamah. Nanti yang dibaca ayat 22 sampai 30. Juz Al-Qiyamah. 29 surah Al-Qiyamah. Juz 29. Oke. Dari ayat 22. 22 sampai 30. Oke, Ibu. Oke. Sekarang ya, Ibu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma'idhin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saaqu bis-saaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Shadaqallahul azim. Oke, bagus bacanya. Tadi di atasnya waktu laman itu ada bacaan apa, Bun? Ini ada sinnya tuh. Oh, bacaan Singkatan dari apa itu? tajwidnya, Ibu, atau apanya yang dimaksud? Ya, sin itu Tajwidnya. tanda apa? Ya, Apanya? tapi tadi bacanya bener loh. Tapi itu namanya apa itu? Sin itu singkatan dari Sin itu singkatan dari ya, itu namanya saktah ya. Masih Oh ingat iya. nggak? Iya iya, sakta nggih Bu, berhenti sejenak nggih. Apa itu? Saktah itu apa? Sepaham saya berhenti sejenak tanpa bernafas. Oke, tadi bacanya sudah betul ya. Cuman lupa aja ya, Iya. lupa namanya Iya. saktah. Baik, Ibu, silahkan nanti menuliskan 3 ayat dari surat yang dihafal, tapi jangan jangan kulhu, falak, binas, sama fatihah ya. Selain itu ya. Kalau pendek-pendek silahkan tulis 3 ayat. Kalau panjang tulis 1 ayat. Yang gede nanti bisa ditunjukkan di monitor. Eh, Monggo. anu, 3 ayat. 3 ayat. Bu, maaf malah lupa belum nyiapin kertas. Oh gitu. Maaf nggih. Ya silakan. Surat. Oke, silakan langsung ditulis ya. Tanpa melihat mushaf ya. Oh ya. Ya, saya tunggu.
Udah Ibu, terbaca tidak nggak Bu? Silakan dekatkan, geser ke kiri. Oh, ketutup sama backgroundnya. Oh iya, nggak usah Tutup pakai sama background background. aja. Bisa pakai virtual background. Oke, ya coba lagi. Geser kiri, Bu. Ya, bawahnya geser atas berarti. Iya, terus lagi geser atas. Geser lagi atas. Kurang nah, yuk minum. Ya, oke. Itu yang Rozak. Nah, itu panjang apa pendek ya kira-kira? Harusnya panjang Ibu. Rosa karena Panjang ya. iya. Oke. Baik, cukup. Nulisnya bagus tuh. Cuman ada panjangnya satu aja yang kurang. Iya, boleh Bu. Baik, Ibu, silahkan share screen untuk MA-nya atau RPP-nya. Oke Bu. Sampun terlihat Ibu? Oke. Oke, ini yang dipilih yang model mana? Modul Yang ajar tampil di satu. atas. Yang satu, Oke, yang ini. Di ya, sekolah itu sudah pakai kurikulum merdeka. sampun sudah. Sampun. Pakainya juga model ini, MA-nya. Oke, Oh, MA-nya ini juga. Oke, tujuan pembelajarannya apa tadi? peserta Peserta didik dapat membaca. Kelas berapa, Bun? kali dua. Kelas 2 ya, dapat membaca. Terus indikatornya, ini tujuan sama indikator kok sama ya? Kenapa? Hmm, Ini. sepahamnya begini Ibu. Oh gitu ya. Oke. Oke. Saya kalau tujuan itu kan lebih luas nih ya, apa nanti yang di akhir bisa dicapai. Indikatornya mungkin yang lebih detail. Untuk sampai pada kemampuan membaca, itu kira-kira nanti kan diperlukan alur toh dari TP ke ATP-nya lah. Kalau indikatornya juga cuma satu, nanti mau bikin alurnya gimana? Hmm, Ya, oh gini Bu. Jadi sepemahaman saya itu ya. tujuan kalau tujuan pembelajarannya satu, indikator pembelajarannya juga satu. Maksud begitu ya? Iya Hmm, kah? Terus untuk nanti bikin alurnya dari TP-TP itu terus gimana? karena Bikin ini alur satu kali pertemuan Ibu. dari pertemuan. Iya, Terus belum bisa dibikin alur. Bisa belum? dibikin alur yang dari pendahuluan kegiatan inti seperti itu atau gimana Ibu? ATP, ATP. Kalau ATP itu apa ATP? Oh, ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Terus dari mana kita mendapatkan alur
bisa menyusun ATP itu dari apa? Menyusun ATP itu dari TP nggih, dari tujuan pembelajaran. Dari TP. Iya. Nah, TP-nya 1. Ini berarti belum bisa dibuat alur begitu. Seharusnya sudah sih, Ibu. Iya, oke. Harusnya sudah lah. Terus gimana? Kalau ini ada beberapa kumpulan TP yang bisa dibuat jadi ATP, itu TP-nya apa saja ini? Jadi gini Bu, saya pembuatannya itu karena ini untuk 1 kali pertemuan, jadi saya bikinnya tujuan pembelajarannya 1, indikatornya 1. Ketika nanti masuk ke melafalkan dan menghafal, nanti tujuan pembelajaran saya ubah jadi peserta didik dapat menghafal surat Anas dengan tartil dan benar, indikatornya juga sesuai dengan TP-nya. Itu ya. Oh, saya pahamnya gitu, Oke, Bu. ya, mungkin nanti perlu dibaca lagi ya untuk modul Betul. pedagoginya. Lokakarya, sorry ya. Lokakarya, nanti bagaimana TP itu apa, kemudian bagaimana jadi indikator. Indikatornya itu harus memenuhi kriteria apa. Jadi kalau TP-nya dapat membaca, kira-kira nanti tahapannya gitu ya, Bun ya. Untuk Tahapan bisa itu indikatornya Ibu atau bagaimana? Bisa nanti dilihat dari indikatornya untuk bisa membaca, untuk sampai bisa tujuan membaca, kira-kira apa saja yang harus dikuasai oleh anak, gitu kan? Ini kan tiba-tiba langsung membaca, sama aja kan, gitu ya. Oh Jadi gitu. nanti kalau tesnya ya cuma membaca tok, gitu kan. Iya. Indikatornya ada beberapa ini yang bisa dipecah. Dari membaca itu berarti anak harus kenal apa dulu. Oh, apa? Mengenal huruf. Rangkaian ya, misalnya. Atau mungkin bisa apa? Mengenal huruf terlebih dahulu. Boleh begitu. Terus setelah Oh, mengenal huruf, terus apa? Ya, ya, mestinya nggak cuma satu gitu, nggih? oh Ya, iya, iya, Ibu. Iya, Ibu. oke, baik. Itu indikatornya. Kemudian habis itu kegiatan pembelajaran. Ini langsung begitu ya? Ibu membuat satu ini atau di bawahnya ada model satunya lagi? Karena kalau model yang ini kita tidak bisa melihat Oh ada Ibu Ibu pakai ini. pelajaran apa. Yang bawahnya apa? Tapi ya Oke. kurang lebih sama Ibu. Wih, wih. Iya Bu, kamu ngapain?
Baik, maaf ada iklan. Oke, jadi ini yang bawah nih. Coba yang PPRA-nya dikelihatan pun. Tempat saya ini terpotong dari gotong royong itu. Agak digeser lagi ke atas. Ya, PPRA atasnya kompetensi awal. Nah, kompetensi awalnya anak sudah dapat membaca surah An-Nas dengan tartil. Terus targetnya peserta didik. Oke. Modelnya kooperatif. Terus TP-nya, Bun, geser ke bawah. TP-nya Sama Ibu. baca Anas. Loh, tadi kemampuan awalnya sudah membaca Anas dengan tartil. Tujuan pembelajarannya baca Anas dengan tartil. Bedanya apa? Anak sudah punya kemampuan awal membaca surah Anas dengan tartil. Berarti nggak perlu pembelajaran lagi dong. Nah, mungkin pemahaman awal atau pengetahuan awal itu bisa ditulis. Anak sudah bisa membaca huruf Arab bersambung misalnya. Anak sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah, misalnya begitu ya Bun ya. Oh, Dimasukin tahapannya. Itu. Sehingga nanti dengan tujuan pembelajaran itu ada yang mau dicapai lagi. oh iya Bu. Oh, sudah punya modal nih, dia sudah paham huruf hijaiyah. Ya. Berarti nanti tinggal membacanya dengan tartil dan benar tuh apa. Berarti di situ ada unsur tajwidnya, ada mungkin unsur apa lagi selain tajwid, ada nulisnya, perlu nggak nulisnya kira-kira ya. Paling tidak ada tajwidnya, baca dengan benar itu meskipun belum dikenalkan dengan tajwid, tapi bagaimana supaya dia bisa membaca dengan benar. Oh, tahapannya berarti harus ada drill misalnya ya. Anak bisa menirukan dulu, menirukan, terus melafalkan ya, menirukan kemudian melafalkan. Habis itu apa? Anak bisa mempraktikkan bacaannya di depan gurunya, gitu kan? Jadi nanti ada beberapa kemampuan yang kalau itu diukur dengan asesmennya itu Menirukan, melafalkan, mempraktikkan tiga ya. ya misalnya begitu. Yang jelas dipecah ya Bun ya. Dari Oh, tujuan besarnya apa, kemudian dipecah. Pecahannya itu yang menunjukkan tahapan. Ya. oh ya. Menunjukkan tahapannya Ibu ngajar supaya bisa sampai membaca dengan baik dan benar ini tahapannya apa saja gitu. Itu yang dijadikan nanti di indikator juga termasuk di sini ada KKTP-nya. Nah, KKTP-nya kan tujuannya itu baru membaca, tapi ternyata KKTP-nya sudah sampai menghafal, lalu menjelaskan isi pokok. Nah, ada menjelaskan isi pokok tadi kan tujuannya nggak ada. Kenapa tiba-tiba muncul di KKTP gitu kan? Oh, jadi Nah, itu maka saya tanya tadi, ditulis semua. tujuannya benar cuma satu nih. Atau mungkin indikatornya juga cuma satu ini. Ternyata KKTP-nya banyak loh, Bun. Nah, karena pahamnya seperti tadi itu Ibu, ketika apa dari KKTP-nya satu, terus tujuh karena pertemuan, jadi apa yang mau disampaikan saat itu, kalau cuma satu, saya nulisnya jadi satu gitu Bu pahamnya. Oke. Oke. Ya, mungkin di penilaian apa? Penilaian pas Ceng kemarin ya, sebenarnya ada. Nanti di UKIN juga akan muncul itu untuk penilaian RPP-nya. Apakah tujuannya dituliskan lengkap? Apakah indikatornya juga lengkap, memuat ABCD, itu ada Bun. Jadi apa memfokuskannya ini sebaiknya nanti ditulis aja semua. Jadi satu rangkaian untuk sampai materi surah An-Nas itu dituliskan semua dari tujuannya, indikatornya. Nah, kemudian diberikan penjelasan misalnya untuk modul ini saya lebih fokus pada Baca. tujuan nomor sekian Oh, dengan indikator ini, itu ya. Karena ada tuntutan untuk kelengkapannya. Oke? gitu. Baik. Terus ke bawahnya. Ya, pemahaman bermakna itu apa, Bun?
Gimana Ibu? Pemahaman bermakna itu apa? Kayak sekilas sekilas apa topik gitu aja. Sekilas info. Sekilas info. Ya, pemahaman bermakna atau mungkin yang kita sebut dengan advance material. Pernah dengar nggak itu advance material? Pernah tapi belum begitu memahami banget nggih Ibu. Eh, Kira-kira apa Yang napa Ibu? yang Expert advance material itu? napa nggih Ibu? Pas Bu mboten anu. Cuma baru sekedar dengar istilahnya. Oke, kalau materi esensial tahu ya Bun ya? Belum belum dengar Esensi apa esensi? sih. Penting. Ya, yang penting, yang pokok. Nah, jadi ciri dari kurikulum Merdeka kan menyampaikan materi esensialnya, kemudian anak nanti akan mengembangkan lebih lanjut. Bagaimana dia diarahkan untuk mengembangkan? Kita pakai advance material. Advance material itu diantaranya dimulai dari pertanyaan 5W1H itu ya. Nah, ini sudah sedikit menyangkut pemahaman bermaknanya jenengan itu. Bagaimana membaca dengan tertil. Mungkin tinggal ditingkatkan aja ya. Apa namanya? Mengapa anak harus membaca Al-Quran dengan tartil? Jadi mereka akan mengetahui advance material itu kuncinya adalah mereka memahami makna. Makna apa yang dilakukan. Kenapa sih saya kok harus membaca Quran dengan tartil? Gitu kan? Anak belum paham, ya. Ya, Maka di situ ditanamkan ada pembelajaran bermakna namanya, ya. Dia mengerti makna apa yang dipelajarinya. Dia dia termotivasi karena belajarnya itu memang betul-betul bermanfaat untuk dirinya, gitu. Dia punya alasan mengapa saya harus baca Quran dengan benar. Pelajaran apa yang bisa diambil kalau saya sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu yang disebut dengan advance material. Ya, jadi lebih kepada pengembangannya ya. Dan kita mengarahkan, nanti yang menemukan anak sendiri. Oke. Tahukah kalian bacaan Anas ya? Pemantiknya begitu. Oke, karena tadi yang mau dibelajarkan adalah membaca, sehingga pertanyaan apa kamu sudah hafal Anas itu menjadi tidak. kurang pas Oke. ya. Nih, jadi dicocokkan mana ini fokusnya sekarang. Kalau membaca, baca semua nanti. Terus kok cuma membaca tok? Ya udah rangkaian untuk bisa membaca itu langkah-langkahnya apa itu yang kita gali, deh. Ya, sebentar. Oke, baik ke bawahnya lagi. Nah, KBM-nya tadi sudah dikatakan Ibu pakai model apa tadi? Model pembelajarannya Cooperative learning. apa? Cooperative learning. Kalau Kooperatif. iya, saya Kooperatif learning ya. Apa itu kooperatif learning itu? ya intinya banyak praktek Ibu. Masa kooperatif kok praktek? Kooperatif itu apa? Kooperatif maksudnya di sini siswa aktif gitu loh Bu. Gimana ya? Pakai Coba permainan. tadi di atas tadi ada. Yang mana Bu? Tadi di atas tadi saya sekilas melihat ada model pembelajaran gitu. Coba digeser lagi. Atas nggih. Mm-mm. Yuk, terus Terus belum kelihatan nih. Pelan-pelan. Nah, ini model pembelajarannya kooperatif ya. Kooperatif itu apa? Dia bisa bekerja sama, Bun. Iya, maksud saya itu cuma istilahnya. Maksud saya itu Bu, Karena kalau kamu membaca ini berkelompok nih kalau Ibu. kelompok. Tadi untuk apa? Bisa membaca itu apakah perlu kooperatif? Bisa nggak? Menurut saya perlu Ibu. Perlunya gimana?
Nggih, anak Itu lebih kepada kemampuan individu ya atau kemampuan dia berkolaborasi dengan yang lain. dikolaborasi dengan yang lain juga individu Ibu, biar anak maksud saya termotivasi ketika yang satu sudah bisa baca, saya juga iya gitu. Jadi saya kelompok gitu maksud saya. Oke, jadi kalau teknik mau membuat kelompok itu apapun bisa, Bun. Tapi kalau stressingnya kooperatif, itu artinya ada diskusi yang terkait kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menemukan tujuannya, gitu ya. Jadi ada sharing ide, misalnya tentang apa nih maksudnya surah An-Nas ini. Terus si A, si B mengeluarkan pendapatnya, terus kemudian dia bisa menanggapi, bisa tetap berada dalam kelompoknya, bekerja sama bareng-bareng untuk merumuskan tujuan. Kira-kira kooperatif gitu. Iya, jadi Apakah kalau mm-mm. monggo Bu lanjut dulu. Ya, enggak terus gimana? Kan Mulai ya. kenapa nih Ki? Jadi kalau di model pembelajarannya itu kan ini terus saya mau pakai game talking stick nih kalau Bu. Mm-mm. Ya, jadi nanti Iya. ya, maksudnya mau kayak gitu terus nanti tapi itu berkelompok dulu dengan teman. Setelah itu baru Mm-mm. menggunakan talking stick tadi itu untuk mengetes anak sudah hafal atau belum. Maksud saya itu mau seperti itu. Oke, hafal atau membaca? Lagi, jenengan terjebak dengan hafal lagi. Baca ya, membaca. Oke. Ya, ya boleh pakai kooperatif itu, tapi di situ nanti apa namanya? Mungkin ya kalau dicari sambungannya boleh seperti itu ya. Tapi maksudnya makna dari kooperatif cenderung apa namanya? Disederhanakan karena di situ lebih apa? Lebih menonjolkan pada kemampuan individu. Kooperatifnya lebih kepada Kelompok. menghargai giliran seperti itu ya. Hmm, Tapi ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Apalagi kalau digabungkan dengan talking stick ya, untuk memberikan kesempatan masing-masing mempresentasikan, masing-masing menyampaikan bacaannya. Boleh, gitu ya. iya. Cuma kadang Oke. terjebak di Mm, administrasi ini jadi bingung. ya, Hmm. ya nggak apa-apa sih, kooperatif. Tapi nanti pastikan sintaknya kooperatif itu juga dilakukan. Oh, Apa iya. itu sintaknya? Sintak kooperatif apapun. Alur bukan deh, Bu. Alur apa nih pembelajaran bukan. Heeh. Di kegiatan intinya, sintak kooperatif itu sudah tergambar belum di kegiatan intinya jenengan? Coba cek. Kegiatan inti satu apa? Jadi nanti kalau mau menuangkan seperti ini, lebih mudah ibu itu menyusunnya dalam bentuk tabel ya. Oh, Dalam bentuk di sini ada kolomnya nomor, kegiatan, kemudian ada alokasi waktu, mungkin ditambahkan medianya, begitu ya, oh ya. kolom-kolomnya. Sehingga ini yang pertama itu berkelompok, ini butuh berapa menit, gitu kan. Sarannya apa untuk mengelompokkan, apa pakai random di Google, apa berhitung, atau bagaimana, gitu Seperti itu ya misalnya. disertakan Ibu untuk metode Iya, kalau berkelompoknya. di kolom-kolom itu ada bagusnya nanti kita tahapannya lebih tahu dan juga timingnya ya. Timingnya lebih tahu, oh ini sekian menit gitu. Terus jangan lupa di belakang setiap langkahnya itu berikan dalam kurung yang itu menunjukkan tahapan sintaknya. Hmm, Ya, ya, ya. tahapan sintaknya. Ini kan kooperatif. Yang pertama apa? Apa sintak yang pertama itu langsung mengelompokkan kalau di kooperatif. Masih ingat nggak sintaknya apa? Belum itu Bu, belum ingat. Enggak ingat. Hmm, Oke. belum ingat. Jadi kalau ngerjakan Ya, harus nyambi melihat nyambi-nyambi. nyambi Ya, melihat intinya kalau dibaca. menyebutkan kooperatif ya dicek di modulnya, modul pedagogic ya. Iya. Kooperatif itu
tahapannya apa gitu ya. Iya, Ibu paham. Tahapan itulah kemudian yang bisa diikuti di langkah-langkah ini, di apa namanya, di kegiatan intinya gitu ya. Kegiatan inti ini nanti skenarionya mengikuti langkah-langkah di cooperative learning. Ya, apa saja? Karena nggak ingat ya, tapi kemarin kok bisa memilih cooperative learning ya? Jadi gini, apa namanya, bertanya-tanya, terus kalau kayak gini mungkin bisa pakai cooperative learning gitu, diskusi sama teman. Saya pengen ngajar kayak gini, terus itu tuh strateginya apa. Nah, terus itu cooperative learning. Oh iya, terus saya tuliskan. Oke, ya nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah ngecek ke sintak kooperatif learning ternyata tidak cocok, ya bisa nanti ganti yang lebih cocok ya. Caranya bisa cek atau langsung sintak kooperatif. Ada kooperatif itu kooperatif learning, ada kooperatif script ya. Ya, ada kooperatif yang jigsaw juga, intinya yang kerjasama sama-sama itu ya. Oke, itu ada macam-macam di situ. Oke. Nah, terus ke bawahnya apa itu, Bun? Lagi Bu, nama? Asesmennya pakai apa ini? Lagi, Bu. Penilaian sikap, penilaian apa? Ya, yang paling diuji apa kira-kira dari TP tadi itu? Membaca tadi kelancaran nih Bu, untuk yang pertama. Baca dengan lancar. Iya. Oke. Karena masih kelas 2 jadi untuk sementara kelancaran. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana Ibu? Ya, nggak apa-apa. Memang betul begitu ya. Oke, mungkin yang perlu dipikirkan yang tadi itu ya, langkah-langkah kooperatif learning-nya. Ya, nggak salah. Kemudian letak di talking stick-nya. Jadi kan metodenya belum disebutkan juga ya. Metode talking stick itu letaknya di mana, bisa tergambar di situ. Asesmennya ini lebih bagus kalau Ibu menggunakan TPACK. Apa itu Bun, TPACK? Teknologi pedagogik content knowledge. Iya, knowledge. Knowledge. Ya, ya nggak apa-apa. Memang tulisannya knowledge gitu kan. Kita bukan orang Inggris ya, bacanya knowledge aja nggak apa-apa. Nah itu salah satu untuk menunjukkan ada teknologi gitu. Iya. Kira-kira asesmennya ini mau dimasukkan kemana? Uh, kalau kemarin itu saya itu pengen ada quizzes itu Ibu. Cuma kan masih bingung langkahnya, masih mempelajari itu. Kan taunya hanya bagi link, anak mengerjakan. Cuma ternyata kan di sekolah pun bisa. Nah, itu masih baru belajar itu Ibu saya Ibu. Oke, ya nggak harus itu. Google Form kan juga bisa, Iya, coba. ya. Iya, saya kan lihat teman-teman kok pakai quizzes. Nah, Oke, jadi jangan lupa nanti untuk menunjukkan TPACK di RPP-nya atau di MA-nya ini ditunjukkan ada link birunya. Ibu kan oh, sudah PPT, sudah membuat video, sudah membuat asesmennya, soal-soalnya itu cukup dimasukkan aja. Soalnya pakai Google Form. Oh, linknya mana? Terus presentasi materi gurunya pakai PPT. Ada link PPT-nya, pakai video, link videonya, ya. Terus ditambah lagi nanti sumber belajarnya ditambah dari artikel jurnal, pakai link artikel jurnal itu sudah menunjukkan TPACK, ya. Nanti ada biru-birunya itu sudah bagus itu MA-nya, ya. Menunjukkan ada teknologi yang dimasukkan di situ. Terus untuk soal-soalnya jangan lupa coba lihat contoh soalnya.
Nah, ini contoh ada tajwid juga ya. Ada tajwid, tapi tadi di pembelajarannya mungkin belum sampai ke sana karena indikatornya hanya membaca tok gitu. ya, Soalnya mana Bun? Aku mau lihat soal satu aja. Ada nggak soalnya? saya nggak sertakan di sini ya Bu. Kalau di PPT-nya Oh ya, kayaknya di link soalnya ada gitu ya. Di salah satu prinsip pembuatan soal kan HOTS. Apa itu HOTS? Hegel, aduh apa ya Bu Hegel. Overthinking, aduh lupa Bu panjangan. Overthinking. Oke, high order thinking skill. Yang intinya kalau mau bikin soal HOTS itu harus bagaimana? Nggak, Menggunakan nggak. apa namanya pertanyaan yang CP4 ke atas. Hmm, hmm. Yang Kira-kira CP-nya hari ini? menghafal. Nggih. Iya. Kalau CP-nya hari ini Ibu sudah C4 ke atas belum? Belum. Ya. Ini Belum, PR-nya ya. ya. Tadi baru apa Baru tahap membaca, menghafal dan membaca. menghafal seharusnya belum masuk di sini udah Ya, dimasukkan gitu ya. Nanti bisa di breakdown. Itu salah satu caranya untuk mengembangkan materi, mengembangkan ke indikatornya itu bisa mengecek dari taksonomi ya. Untuk ya. bisa membaca ini masuk masuk CP berapa. Nah, itu dilihat di situ bawahnya dari taksonomi membaca misalnya itu ada kata-kata apa saja ya KKO-nya bisa Oh iya diikuti di kata. situ. Oke, baik. Ini bisa ditutup, bisa ditunjukkan PPT-nya. Menutup. Oh stop. Stop share, tunjukkan PPT-nya. Ngomong cuma ini. Bentar. Langsung ke materi atau bagaimana Ibu? Ya, PPT-nya aja coba ditayangkan dari awal. Nanti coba saya pilih. Oh enggak. Oke Ibu. Ini sudah selesai Ibu sampai sini. Oh, sudah belum? Oh, belum ditunjukkan. Oh, belum, belum Ngapa? di-share. Iya, Saya iya, iya. belum. Enggak, Bu. Ngapa? Iya. Oh, Oh, ternyata tadi maunya sudah di-share. Saya belum lihat. iya, Bu. Maaf, maaf. Oke, coba dari awal. Terus, kedua. Slide kedua apa? Ini aja sebentar. Ini dari video ya. Niki. Yang Enggak, kedua, yang ada ayat-ayat yang kedua tadi itu video atau apa? bukan Ibu. Iya, Tulisan aja. masih Oh, tulisan doa ya. Oke, bagus tulisannya. Terus kehadiran. Oke. Kalau itu langsung ditulis begitu kah? Nama-namanya atau gimana? bagaimana Ibu? Pas proses ini bagaimana? Manggil-manggil satu-satu. Iya. Cuma kalau ini kemarin Oh, per teaching. oke. Ya, lanjut. Bawahnya. Terus. Ini beda lagi. Memahami, melafalkan. Ini ada memahami. Ya kan? Memahami dan melafalkan loh, itu sudah benar. Kok jadinya membaca tadi? Saya makanya tanya, loh ini tuh TP-nya kok membacain dari mana? Ternyata di PPT memahami sama melafalkan, ya kan? Ya Iya. enggak? Ketahuan deh. Oke, lanjut. Ya, ini ada eh, ada asbabun nuzul juga. Kelas 2 bagaimana ceritanya ada asbabun nuzul? Kira-kira menurut Bu Mulaya PPT ini sudah power of coin atau masih apa ini? Menurut saya nggak sudah. Menunjukkan power apa belum? Sudah. Isinya narasi ya. Oke.
Boleh sih narasi begitu, tapi nanti pakai animasi yang kata-katanya muncul sesuai dengan naratornya Ibu. Ini kan bisa cerita ya, bisa menarik itu. Pada suatu hari Rasulullah dan seterusnya itu. Kalau Iya. muncul per teks itu menarik gitu. Ya, maunya kemarin juga video Ibu, cuma belum nemu yang pas. Jadi saya tulis saja. Ya, nggak apa-apa. Baik, terus ya, terus surah Anas dan seterusnya. Nah, letak memotivasinya di mana ini? Memotivasi peserta didik. Mm-mm. Sudah pakai PPT ini sudah memotivasi Ibu. Oh gitu, motivasinya pakai PPT ya. Sudah dari yang lain. Biasanya nggak pakai ya? Enggak. Oh, oh. Hanya kalau Tapi pas nonton bikin film. PPT-nya bagus loh. Mm-mm. PPT-nya kelas ini tuh bagus-bagus loh. Dari mana belajar bikin PPT yang bagus? Ini saya dari Canva Ibu. Dari Canva, oke. Satu kelas bisa kompak kayak Canva semua gitu. Apa ada kemarin Kemarin pelatihan? ya, Hmm? kemarin di kelas itu ada satu guru yang sudah CGP apa enggak? Enggak CGP calon guru penggerak itu terus memberikan apa namanya? Nggih, terus pelatihan ngoten niku sebentar. Cuma kalau Hmm. saya pribadi karena di sekolah sering edit-edit jadi saya pribadi sudah bisa. Oke, siapa itu yang guru penggeraknya? Bu Ai apa ya Bu? Bu Ai. Iya, Ya, Bu Ai. ya. Oh, iya. Hmm. Iya, sip. Nanti semoga jenengan juga akan jadi guru penggerak gitu ya. Ya. Oke, Bu. Jadi ada juga mungkin ya satu atau dua slide gitu yang menunjukkan motivasi. Bisa pakai quote, kalau hikmah apa ya tadi menunjukkan seperti ya. Kenapa kamu kok harus belajar membaca Al-Quran ini harus benar, gitu kan? Bisa pakai kalam hikmah, pakai tokoh yang suaranya bagus, pengen enggak seperti ini, gitu kan? Itu salah satu cara untuk memotivasi. Baik, Ibu, bisa ditutup share screen-nya. Oke, terima kasih. Dengan demikian, ujiannya Bu Mulayah sudah selesai. Jadi ada beberapa hal ya yang menjadi catatan. Semoga ke depan bisa menjadi lebih bagus lagi, terutama untuk teorinya jangan dilupakan di modul pedagogik, modul lokakarya, profesional, semuanya nanti menjadi bahan utama dari UP, gitu ya, bahan utama UP, sehingga Ibu bisa lulus di semua tahapannya, khususnya sampai di UP nantinya, dan menjadi guru profesional. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop recordnya ya.